Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang metode bisection. Jadi metode ini adalah salah satu metode numerik untuk menentukan di mana X berada. Nah, contoh di sini terdapat fungsi X kuadrat ditambah X minus 4. Nah, untuk metode bisection ini termasuk metode tertutup karena kita menggunakan batas awal dan batas akhir. Jadi kita yang tentukan di mana A, di mana B. Nah, kemudian terdapat syarat kita dalam menentukan A dan B-nya, yaitu adalah ketika kita masukkan nilai A ke dalam fungsi ini, kita masukkan A-nya, kita ubah X-nya jadi ini 1, kemudian kita kuadratkan, lalu kita tambahkan dengan nilai A. Ini X-nya kita ubah jadi 1, misalkan. Nah, kemudian hasilnya ini jika kita kalikan dengan FB. FB berarti kita masukkan nilai B ke dalam fungsi. Nah, jika dikalikan itu nilainya harus kurang dari 0. Nah ya, ini sudah memenuhi syarat karena kita sudah mengkalikan FA dan FB dan hasilnya minus 32 atau kurang dari 0. Nah, setelah itu kita bisa melanjutkan. Baik, di sini langkahnya adalah kita melakukan iterasi. Ya, di sini terdapat tabel, yaitu yang kolomnya ada nilai A, ada nilai FA, ada nilai B, nilai FB, kemudian nilai T. Nah, T itu didapatkan dari sini. Nilai A ditambah nilai B, kemudian dibagi 2. Ini tujuannya untuk mencari nilai tengah antara A dan B. Ya. Kemudian nilai dari fungsi ft. Dan di sini ada kolom FA dikali ft. Kemudian FB dikali ft. Nah, jadi misalkan untuk iterasi pertama, nilai A itu kita masukkan saja yang ini. Lalu untuk fungsi A, kita masukkan nilai A ke dalam fungsi. Nah, nilai A ini 1 kita kuadratkan, lalu ditambah dengan nilai A-nya dan dikurang 4. Nah, ini hasilnya. Hasilnya minus 2. Lalu kita cari fungsi B, atau kita masukkan nilai B ke dalam fungsi. Dan ini 16. Untuk T-nya, ini nilai yang tadi. Kemudian kita masukkan ke dalam fungsi. Dan ini hasilnya. Nah, ini adalah perkalian antara FA dengan FT. Kita lihat, apakah dia kurang dari 0? Kalau dia kurang dari 0, maka akar terletak pada interval A dan T. T itu tengah ya. Nah, oleh karena itu, kita ubah nilai B-nya menjadi nilai T ini. Karena akar berada di antara 1 dan 2,5. Jadi kita ubah. Nah, ini kita A-nya tetap, FA-nya tetap. Nah, B-nya kita ambil dari nilai T. Kenapa? Karena tadi dia ketika fungsinya dikalikan itu kurang dari 0. Seperti itu. Lalu kita cari FB-nya. Nah, FB diambil dari sini nilainya B yang baru. Nah, untuk T itu sama. Jadi kita bagi kedua nilai tersebut. Lalu kita cari atau kita masukkan fungsinya. Masukkan nilai T ke dalam fungsi. Seperti ini. Kemudian kita kalikan.
Nah, di sini juga kita kalikan nilai B dengan nilai T. Ini A-nya kita ambil dari sini. Seperti itu. Nah, kemudian ini dikalikan, maka yang kurang dari 0 itu nilai A dan T lagi. Jadi, kita ubah lagi nilai B-nya menjadi nilai tengah. Seperti itu. Dan ini tetap A-nya kita ambil dari sini. Kita hitung fungsinya. Kemudian B kita ambil dari nilai T. Karena fungsi A dikali dengan fungsi T kurang dari 0, maka akar terletak di antara A dan T dan tengah. Nah, setelah kita ubah nilai B, kita masukkan ke dalam fungsi, dan nilai T-nya kita ambil pertengahan antara A dan B. Kita jumlahkan lalu dibagi 2, lalu kita masukkan nilai T ke dalam fungsi. Seperti ini. Kita kalikan lagi A, FA, dan FT. Dan kita kalikan juga FB dan FT. Nah, sekarang bisa kita lihat yang nilainya kurang dari 0 adalah ini, FB dan FT. Maka artinya nilai X berada di antara B dan T. Maka kita ubah nilai A-nya menjadi nilai B, yang ini. Setelah diubah, kita cari lagi, kita masukkan ke dalam fungsi. Kemudian nilai B-nya berubah menjadi nilai T. Seperti ini, kita ambil dari T yang terakhir ya. Karena dari perkalian ini, itu akarnya berada di antara B dan T. Jadi kita ubah A-nya menjadi B, lalu B-nya menjadi T. Lalu kita masukkan ke dalam fungsi, kita cari nilai tengahnya lagi, dan nilai tengah kita masukkan ke dalam fungsi, lalu kita kalikan FA dan FT, dan kalikan lagi FB dan FT. Terus kita lakukan iterasi yang berulang. Nah, untuk ini kita kurangkan desimalnya, angka di belakang nolnya menjadi 3 saja. Pada iterasi ketujuh, kita mendapatkan perkalian antara fungsi A dan fungsi T, kemudian dia 0 hasilnya, dan perkalian antara fungsi B dengan fungsi T itu hasilnya 0,017. Nah, maka iterasi kita berhentikan. Nah, di sini kemudian kita tentukan di mana X-nya. Jadi, kita lihat fungsinya antara FA, FB dengan FT mana yang paling mendekati dengan 0, yaitu nilai ini, FA. Maka akarnya adalah ini, aproksimasinya 1,563. Demikian cara mencari akar menggunakan metode bisection. Jadi metode ini tuh membagi terus-menerus interval sampai ketemu di mana X-nya. Sampai fungsi-fungsi tersebut mendekati 0. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.